Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun berada, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nur Afrianti. Saya mahasiswa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di salah satu institut Agama Islam Negeri Cetkala, Kota Langsa. Di sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu berjudul tentang akuntansi penyaluran dana dengan akad musyarakah. Sebelum kita membahas lebih jauh penyaluran dana melalui akad musyarakah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu akad musyarakah. Musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan berdasarkan PSAK 106, musyarakah juga adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Jenis-jenis musyarakah terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Untuk musyarakah permanen, menurut PSAK nomor 106, ialah ketentuan pembagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Kemudian, musyarakah menurun ialah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut dan akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Karakteristik musyarakah sebagaimana yang tertuang dalam PSAK 106 tentang akuntansi. Yang pertama ialah para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik yang sudah berjalan maupun yang masih baru. Yang kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aset non-kas. Dan yang ketiga, keuntungan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan, baik berupa kas maupun aset non-kas, ataupun sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Dan dalam PSAK nomor 106 juga dijelaskan bahwa untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan terlebih dahulu agar untuk usaha tersebut lebih bisa kita telaah. Dalam akuntansi untuk mitra aktif, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi dengan akad musyarakah dalam bentuk kas dinilai sejumlah besaran atau jumlah yang diserahkan, dan aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah.
Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Dan untuk sistem pencatatan akuntansi secara musyarakah, yang pertama, akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif itu dianggap sama. Oleh karena itu, pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah sama. Perbedaannya, jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya. Sementara apabila ada perbedaan perlakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, maka akun selisih penilaian aset musyarakah digantikan dengan akun keuntungan tangguhan dan diamortisasikan selama akad. Apabila aset non-kas dikembalikan di akhir akad, maka akun investasi musyarakah non-kas akan berkurang sesuai dengan nilai sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungannya yang telah ditangguhkan. Jadi sekian pemaparan tentang materi yang telah ditugaskan untuk saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.